Riwayat Ceci bagian 10. Dengan semangat celengan bambu mendirikan Badan Amal Buddha Ceci. Ceramah Master 31 Desember 2005. Pemberkahan akhir tahun wilayah utara. Saya selalu mengatakan saya bersyukur. Saya mulai dari sejak tahun pertama saat Badan Amal Ceci didirikan. Kesulitan apa yang harus kita atasi? Mengatasi kesulitan keuangan, mengatasi kesulitan manusia, mengatasi kesulitan masalah. Tidak peduli apakah manusia, masalah, dan benda. Semuanya dalam mengatasi kesulitan, waktu itu kita apapun tidak ada. Namun saya ingin melakukan amal. Beberapa orang akan berkata, tentu saja tidak mengatakannya secara langsung di depan saya, tetapi mengatakannya di belakang saya. Si Polam benar-benar tidak realistis ya, sangat tidak tahu kemampuan diri sendiri. Jika orang tersebut sangat peduli pada saya, akan mengatakannya secara langsung di depan saya. Anda harus memikirkannya, apakah memang harus melakukannya? Saya akan bertanya, kenapa tidak bisa melakukannya? Dia mengatakan kepada saya bahwa pintu kebajikan itu sulit dibuka. Kita harus mengukur kemampuan diri sendiri. Jika kita tidak mengukur kemampuan diri, begitu pintu kebajikan ini dibuka, Anda tidak akan bisa menutupinya lagi. Maka saya mengatakan kepada Tuan Su yang paling peduli pada saya saat saya di Hualien. Saya mengatakan kepada beliau bahwa sekali pintu kebajikan dibuka, saya selamanya tidak akan menutupnya. Beliau berkata bahwa ini sangat beresiko. Terlalu banyak orang yang harus ditolong, karena kita masih menerima bantuan Amerika. Amerika memberikan bantuan susu formula ke sekolah-sekolah untuk memperbaiki gizi anak-anak. Saat itu Amerika juga memberikan bantuan tepung terigu. Jadi bisa dilihat bahwa Taiwan sangat membutuhkan banyak bantuan dari orang lain saat itu. Oleh karena itu, saya merasa mengapa kita tidak menolong diri sendiri. Kita bisa menolong diri sendiri. Jadi ada banyak jalinan jodoh. Saya berharap orang yang bisa memberikan bantuan kepada orang lain tidak akan berdampak pada dirinya sendiri. Ini baru benar-benar orang yang memberikan bantuan kepada orang lain. Ketika kita membantu orang lain dan berdampak pada diri kita sendiri, itu bukan benar-benar membantu orang lain. Maka saya lalu minta mereka menghemat 50 sen tiap hari. Itu adalah uang yang disisihkan dari uang belanja mereka. Lauk sayur yang di atas meja hampir sama, walau mereka telah menghemat 50 sen. Lalu saya pun mulai menggalakkan bahwa kita memberikan berdana sedikit, akan tetapi hal itu tidak mempengaruhi kehidupan kita. Kekuatan ini, maka ada perkataan demikian. Ceci dimulai dari uang 50 sen. Sewaktu berbelanja di pasar dan sayur lauk sedang ditimbang, maka relawan akan bilang, sayur dikurangi sedikit agar menghemat 10 sen, 20 sen. Selesai berbelanja, ia akan dapat menghemat uang 50 sen. Tukang sayur akan heran dan bertanya, mengapa kamu begitu aneh? Mengurangi 10 sen, 20 sen. Ini jika dikumpulkan saya bisa menghemat 50 sen. Dia bilang ke tukang sayur, kami memiliki seorang guru. Sekarang beliau sedang melakukan gerakan untuk menolong orang. Jika hendak melakukan pekerjaan bakti amal, mesti dikumpulkan dari banyak orang. Maka kami diminta agar menghemat uang belanja 50 sen setiap hari. Tukang sayur bilang, ternyata uang 50 sen juga bisa menolong orang. Bila demikian, kamu pembeli bisa menghemat 50 sen, maka saya sebagai penjual juga dapat menghemat 50 sen. Sehingga di Ceci kita adalah bukan hanya dimulai oleh 30 orang, namun merupakan 30 celengan bambu, yakni masa-masa celengan bambu. Di saat yang sama, juga menyebar keluar dari area pasar.
Jadi siklus yang seperti demikian adalah siklus cinta kasih. Inilah asal muasal kita. Riwayat Ceci bagian 10, dengan semangat celengan bambu mendirikan Badan Amal Ceci. Kondisi dunia internasional pada tahun 1966. Mao Zedong meluncurkan revolusi kebudayaan, pesawat ruang angkasa Uni Soviet mendarat di bulan, dan tayang perdana serial TV fiksi ilmiah Star Trek. Kondisi masyarakat Taiwan pada tahun 1966. PBB mengalokasikan 1,5 juta US dollar mendanai rencana pembangunan perkotaan di Taiwan. Gaya agogo mencapai puncak popularitas di Taiwan, dan zona pengolahan untuk ekspor pertama Taiwan resmi dibuka di Kaohsiung. Sejarah Ceci pada tahun 1966. Badan Amal Buddha Ceci didirikan. Ibu Lin Zeng sebagai kasus amal pertama di Ceci dan Lu Tan Kui sebagai kasus pengobatan pertama Ceci. Pada tahun 1966, Mao Zedong menggerakkan semua mahasiswa di Cina untuk meluncurkan revolusi besar kebudayaan proletariat untuk membasmi semua jejak kapitalisme. Membentuk pengawal merah, menutup sekolah, menyerang semua nilai budaya tradisional selama 3 tahun berturut-turut. Cina daratan jatuh ke dalam perselisihan dan kekacauan. Diperkirakan sekitar 400.000 orang kehilangan nyawa mereka di dalam gerakan ini. Pada musim semi tahun 1966, di Vihara Puming, Master Cheng Yen mendirikan Badan Amal Buddha Ceci dengan 4 muridnya. Membuat ekstra sepasang sepatu bayi setiap hari, dan 30 ibu rumah tangga menabung 50 sen setiap hari. Beliau memulai misi amal menyelamatkan orang dan membantu dunia. Foto ini diambil pada hari Ceci didirikan. Master sendiri yang memimpin persamuhan Sutra Baisaja Guru. Pada saat itu, beberapa relawan komite juga berfoto dengan Master di Vihara Puming. Mulai dari kiri adalah Jing Yin, Jing Heng, Jing Hong, A Xue, Jing Ce. Butiran beras yang terkumpul akan memenuhi bakul. Ceramah Master di Kriya Jing Ce pada tanggal 19 Agustus 1984. Saya membawa serta beberapa orang yang mau menjadi muridku kembali ke Vihara Puming, melewati hari dengan prinsip kemandirian hidup, bertani, dan melakukan kerja lainnya. Matahari terbenam baru dapat beristirahat. Pagi hari bekerja dan memberikan pengajaran di malam hari. Dalam kurun waktu tersebut, orang-orang yang mengikuti saya melatih diri melewati kehidupan seperti itu. Mereka mengikuti saya menanggung banyak penderitaan. Di tempat Vihara Puming juga tinggal hampir 5 tahun. 2 tikar tatami tidur 4 orang. Berdempet-dempetan selama 5 tahun di sana. Karena kehidupan kami saat itu, selain menempel kantong semen dan menjahit sepatu bayi, serta menjahit kaos kaki bayi yang baru belajar berjalan, masih ada merajut membuat sarung tangan. Demi untuk hidup, semua pekerjaan yang masih mampu dikerjakan, kami kerjakan. Camp Staf Misi Budaya Humanis pada tanggal 28 Mei 2011. Celengan bambu pada waktu itu dengan tujuan mendukung misi dari Yayasan Amal Ceci. Tetapi lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Untuk memberikan bantuan ekonomi dibutuhkan uang. Tidak punya uang tetap harus mencari cara. Cara pertama adalah dengan prinsip kemandirian hidup. Kami membuat sepatu kecil, sepatu kain untuk anak-anak yang baru belajar berjalan. Kami hidup dengan mengandalkan ini demi untuk mendirikan Ceci. Maka kami harus bekerja lembur. Bahan dari sepatu ini adalah berasal dari toko kain di kota yang membuat pakaian barat. Pada saat yang sama, dia juga ada membuat baju atas pesanan khusus pelanggan. Di toko kainnya kami meminta kepada tukang jahitnya
memberitahu mereka bahwa kain perca yang sudah mereka gunting yang tidak mau lagi asalkan ada sepotong dengan ukuran tertentu, harapan kami adalah bisa memintanya. Kami pergi mengambil sisa-sisa yang tidak diinginkan orang lain. Kain perca yang sudah dipotong, mulailah kami membuat sepatu untuk menafkahi hidup kami. Tapi demi untuk mendirikan ceci, maka kami harus mulai dari diri kita sendiri. Pertemuan Komite Wilayah Utara pada tanggal 30 Agustus 2003. 4 orang muda dan 2 orang tua bersama-sama membuat sepatu untuk bayi yang belajar berjalan. Harganya 4 NT untuk sepasang sepatu. Ada 6 orang. Jika satu orang membuat ekstra satu pasang sehari, 6 kali 4 menjadi 24. Ada tambahan 24 NT sehari. Kami akan memiliki lebih dari 700 NT sebulan. Dalam setahun di jumlah akan ada 8.000 sampai 9.000 NT. Saat itu saya menghitung seperti ini. Tentu saja bukan 8.000 sampai 9.000 NT yang dapat menyelamatkan orang. Saya berharap sebuah organisasi lebih dari 500 orang, seperti ribuan tangan Bodhisattva Avalokitesvara. Maka saat saya harus meninggalkan Hualien, kunci masalahnya pada waktu itu adalah karena guru saya ingin saya kembali ke barat Taiwan, ke Vihara Miaoyun di Chiayi, dan orang-orang di Hualien tidak ingin saya pergi waktu itu. Ini semua karena sebab dan kondisi. Baik, jika kalian tidak ingin saya pergi, kalian harus menabung 50 sen setiap hari. Jadi menabung 50 sen setiap hari dilakukan sebagai persiapan. Jika kamu donasi 50 sen dan yang lain donasi 50 sen, jika lebih dari 500 orang berdonasi 50 sen, bukankah seperti satu Bodhisattva Avalokitesvara? Oleh itu 30 orang menahan saya dan tidak membiarkan saya meninggalkan Hualien. 30 celengan bambu telah mengumpulkan lebih dari 400 NT sebulan. Demikian menabung 50 sen dari uang belanja mereka. Pembeli sayur menyumbang 50 sen dan penjual sayur menyumbang 50 sen. Jadi pembeli sayur menjadi donatur dan penjual sayur juga menjadi donatur. Sebenarnya membawa keranjang sayur di pasar, donatur sangat banyak. Pembeli sayur yang pertama juga donatur. Bahkan yang pergi berbelanja bersamanya juga bertanya. Saya mendengar salah satu penjual sayur berkata bahwa kamu ingin menghemat 50 sen untuk membantu sesama. Benarkah? Tentu benar. Pada awalnya dia berkata, jika demikian kamu juga dapat menyisihkan 50 sen. Pembeli sayur menyisihkan 50 sen, penjual sayur pun menyisihkan 50 sen. Pembeli dan penjual di antara transaksi jual-beli akan berbagi satu sama lain. Penjual sayur dapat memberitahu pembeli, sebaliknya pembeli sayur juga dapat memberitahu penjual. Siklus cinta kasih ini seluruh pasar dapat saling mempengaruhi. Karena demikian bukan hanya dapat menolong orang lain, terkadang bukan hanya dapat berdana uang. Terkadang meskipun Anda ingin menolong orang tapi tidak tahu di mana, demikian tersebar. Maka akan ada yang melaporkan kasus bantuan. Terdapat seorang lansia, tinggal di samping pasar, sudah berumur 80-an tahun. Tidak ada yang menjaganya, sakit dan berada di rumahnya. Harus bagaimana? Pada bulan pertama kita langsung mengunjunginya. Nenek Lin Cheng, beliau berasal dari Tiongkok Cina Daratan. Suaminya meninggal dunia tidak lama setelah mereka tiba ingin kembali ke Tiongkok. Sudah terlanjur terjadi perang. Kedua negara Taiwan dan Tiongkok terpisah. Memiliki rumah pun tidak dapat kembali. Di Taiwan tidak ada sanak saudara dan hidup sebatang kara. Maka dimulai dari kasus ini juga merupakan kasus pertama kita. Pemberkahan akhir tahun Taoyuan pada tanggal 11 Januari 2008. Orang yang menyelamatkan orang lain adalah orang yang dihormati.
Sehingga kita semua orang, jika ingin semua orang menghormati kita, maka kita harus mencintai orang. Maka orang akan mencintai dan menghormati kita. Ini adalah waktu yang harus kita genggam. Waktu yang singkat. Setiap hari memanfaatkan waktu yang singkat ini, demikian terus berlanjut. Ini akan menjadi jangka waktu yang sangat panjang. Sebersih niat pikiran dengan memiliki pikiran cinta kasih setiap hari. Setiap hari kita keluar, setiap hari kita ingin menyelamatkan orang, setiap hari kita melakukan kebajikan. Demikian terus berlanjut. Kita setiap hari adalah melakukan kebajikan. Ini disebut kebiasaan memupuk cinta kasih. Ini adalah jalan yang terus kita tapaki, sehingga disebut masa celengan bambu. Ini adalah masa celengan bambu. Karena saya memberikan celengan bambu kepada mereka, membuat mereka bisa memasukkan uang setiap hari. Sehingga biasanya mereka tidak merasakan bahwa mereka ada menabung 50 sen. Sebenarnya dengan menabung sedikit uang setiap hari, mereka akan memiliki jumlah tertentu dalam 1 bulan. Siapa saja bisa bersumbangsi. Jadi cinta kasih kita bersumbangsi dengan cinta kasih dan bisa melakukan kebajikan. Ini bukan hak monopoli orang kaya. Kita semuanya harus bisa melakukannya, bahkan kita bisa melakukannya. Klik dialog, semua orang ingin berdonasi. Mari. Diskusi budaya humanis untuk staf pada tanggal 28 Mei 2011. Jadi saya sering mengatakan bahwa tetesan air yang terkumpul akan menjadi aliran sungai. Butiran beras yang terkumpul akan memenuhi bakul. Jadi jangan remehkan setetes air atau 1 butir beras. Jika butir-butir beras kita dikumpulkan menjadi 1, juga akan menjadi setumpuk beras. Setetes demi tetes air hujan dikumpulkan juga bisa menjadi sebuah sungai. Jadi ini adalah jalan yang kita tapaki selama lebih dari 40 tahun. Membuat saya melihat penderitaan hidup manusia, membuat saya bisa merasakannya, kekuatan cinta kasih dalam batin manusia. Saya benar-benar sangat berterima kasih. Pemulaan misi amal. Ceramah Master 30 November 2006. Diskusi di Rumah Sakit Suci Taichung. Nenek Linceng ini tinggal di Hualien, tepatnya di tengah-tengah pasar. Sekelilingnya semua orang berjualan, jadi sangat ramai. Semua orang di sana berjualan, sangat ramai sekali. Malah ada sebuah rumah yang sangat bobrok di sana. Orang tua ini berusia lebih dari 80 tahun. Tidak ada yang merawatnya, bahkan untuk membantunya pergi ke kamar mandi. Juga tidak ada yang bisa memasak untuknya. Rumahnya rusak dan di dalam rumahnya benar-benar sangat kotor. Sejak saat itu, di bulan pertama, kegiatan misi amal kita adalah mengumpulkan uang. Mulai mempunyai uang untuk menolong orang. Orang tua ini adalah kasus amal pertama kita. Lokakarya kunjungan kasus amal wilayah timur pada tanggal 28 Oktober 2007. Karena suaminya datang ke Taiwan sebelum Perang Dunia Kedua, memperbaiki sepatu kulit di Hualien. Datang ke sini untuk mencari nafkah, memperbaiki sepatu kulit. Namun datang tidak lama, Perang Dunia Kedua mulai terjadi. Kemudian terputus jaringan komunikasi. Sampai setelah merdeka, nenek Linceng ini terhubung lagi komunikasi mereka. Jadi dia ingin ke Taiwan untuk berkumpul kembali dengan suaminya. Oleh karena itu dia datang ke Taiwan. Pada saat dia datang, suaminya sedang sakit. Maka dia mulai merawat suaminya. Tidak lama kemudian suaminya meninggal dunia. Suami meninggal dunia, orang tua ini, nenek ini kemudian mengadopsi seorang cucu perempuan. Cucu perempuan serta nenek ini saling hidup bergantungan. Yang mereka tinggal adalah sebuah tempat pasar senja di Hualien. Bukan pasar senja yang sekarang, tapi pasar yang dulu. Di sana ada sebuah rumah kayu. Demikianlah. Tetapi anak masih kecil tinggal dengan nenek.
Masih bagus karena nenek ini dia memiliki aksen dari daratan Cina. Aksennya tidak mudah untuk dimengerti. Jadi komunikasi anak kecil ini dengan nenek menjadi tidak lancar. Oleh karena itu, setelah dewasa, anak gadis berusia 16-17 tahun lalu meninggalkan nenek. Tidak tahu pergi kemana. Oleh sebab itu, nenek ini menjadi sebatang kara. Temu ramah di Rumah Sakit Suci Taichung pada tanggal 30 November 2006. Jadi setelah kita menerima laporan ini, segera pergi melihatnya. Setelah melihat orang tua ini benar-benar sangat kasihan. Sudah kurus hingga tinggal kulit membungkus tulang. Dia telah sakit. Komite wanita membantunya bersih-bersih. Telah dibersihkan, tetapi orang tua ini sakit. Lalu ada seorang dokter. Oleh karena itu, mengapa ada timah? Karena pada saat itu ada seorang dokter, dia melihat bahwa kalian sekelompok orang semuanya adalah wanita. Mengapa semua orang begitu memiliki hati penuh cinta kasih? Pada saat itu masih ada dokter. Jika kita mengundangnya, dia akan pergi memeriksa orang tua ini. Setelah mengunjungi orang tua ini, dia berkata, "Kalian tidak perlu memanggil saya lagi. Saya setiap 1 atau 2 hari sekali akan pergi melihat orang tua ini. Ini adalah kunjungan medis pada saat itu." Pelatihan kunjungan kasih misi amal wilayah timur pada tanggal 28 Oktober 2007. Maka kita mulai meminta dokter memberikan pengobatan di rumah dan juga membayar pengobatannya. Dokter menyadari, dokter juga memiliki hati penuh cinta kasih. Melihat kita terus meminta kunjungan pengobatan ke rumah. Kita mengumpulkan uang untuk membeli obat. Dokter ini berkata, "Tidak perlu, saya akan mengunjunginya sesuai jadwal." Inilah bagaimana membangkitkan cinta kasih. Dan juga Qingci telah bergabung. Dia tahu bahwa nenek di tempat tersebut. Qingci berkata, "Atau begini saja, saya akan mengantar makanan 3 kali setiap hari." Maka dia mengirimkan makanan 2 kali sehari. Dia memiliki bisnis sendiri. Maka dia akan menyuruh anggotanya mengantarkan makanan. Kemudian juga menyadari, terkadang angin dan hujan cukup kencang. Di sebelah rumahnya ada seorang yang merasa suci selalu melakukan hal-hal baik. Setiap hari menyumbangkan 50 sen untuk membantu orang-orang. Seperti halnya wanita tua ini sudah tertolong. Sehingga dia berikrar dan bergabung ke suci, akhirnya dia juga menjadi komite. Komite waktu itu tidak sama dengan kalian sekarang. Harus melalui pelatihan. Semua itu tidak perlu. Asalkan dia berkata, "Saya ingin menjadi komitenya master. Saya ingin keluar mencari donasi." Maka saya berkata, "Baiklah, segera bergabung." Saya memberikan sebuah buku donasi kepadanya. Dan dia mulai menyebarkan semangat suci. Seperti demikian. Kemudian ia berkata, "Nenek ini tidak perlu suci antarin makan lagi. Saya akan mengurusnya." Namun saya tahu, ia hanya bekerja sebagai tukang cuci baju. Ini juga tidak baik, sehingga kami setiap bulan memberinya $300. Artinya setiap hari ada $10 untuk membantunya bersih-bersih, menyiapkan makan baginya, dan bersih-bersih. Saat itu ada seseorang yang demikian bertekad. Kesimpulannya, cinta kasih bila seseorang melihat penderitaan akan menyadari berkah, seperti dokter. Setelah kita beberapa kali membantunya untuk membayar biaya dokter, dokter juga merasa kita telah melakukan hal baik. Kalau sudah sampai waktunya, saya akan datang menjenguknya dan membawa obat untuknya, gratis. Lihatlah, bahkan cinta kasih dokter pun timbul. Bahkan yang biasa hanya bekerja mencuci baju ini, ia juga ikut berkontribusi. Ini adalah menyadari berkah saat melihat penderitaan. Cinta kasih yang terbangkitkan dalam diri orang kaya, meskipun ia membantu orang mencuci baju, pekerjaan kasar, ia juga rela meluangkan waktu untuk menjaga orang tua ini.
Kita sudah menjaganya selama beberapa tahun. Sampai ia tua, setelah ia meninggal, kita membantu mengurus pemakamannya. Ini adalah kasus kita yang pertama. Cici merawat Nenek Lin Cheng sejak Mei 1966 sampai Februari 1970. Dia meninggal dunia. Cici mengurus pemakamannya dengan baik. Temu ramah di Rumah Sakit Cici Taichung pada tanggal 30 November 2006. Ini adalah kasus amal Cici yang pertama yang berawal dari 50 sen. Pasien yang pertama, dokter yang pertama kali merawat dan sebagainya. Inilah mengapa setiap hal harus dimulai dari hal kecil. Jadi jangan meremehkan hal yang kecil. Tata cara survei ulang. Pelatihan insentif di Yunchenan pada tanggal 29 Juni 2009. Seringkali kita melafalkan 1000 tangan dan 1000 mata Avalokitesvara. Kadang saya berpikir, benarkah ada sosok bodhisattva yang mempunyai 1000 tangan 1000 mata? Apakah benar ada bodhisattva yang demikian? Tapi beginilah pengikut ajaran Buddha selalu melafalnya demikian. Saya sebenarnya merasa risau dan juga bingung. Walaupun pada ketika masih muda juga sering melafal demikian. Avalokitesvara yang mempunyai 1000 tangan dan 1000 mata. Sambil melafal sambil berpikir, bodhisattva yang memiliki 1000 tangan dan 1000 mata ini, jika muncul di hadapan saya dan terlihat oleh saya juga tidak tahu bagaimana perasaan saya. Ini sebenarnya juga adalah sesuatu yang membuat saya harus berpikir bagaimana sebaiknya mendeskripsikan bahwa sebenarnya bodhisattva adalah nyata, sama seperti manusia biasa. Maka ketika insiden genangan darah itu membuat saya menghayati secara mendalam, ternyata bodhisattva 1000 tangan 1000 mata bukan hanya satu. Jika kita mempunyai 500 orang, berarti kita akan mempunyai 1000 mata, 500 orang akan mempunyai 1000 tangan. Demikianlah akan menjadi 1000 tangan 1000 mata. Karena jika 500 orang ini terpencar, sudut pandang yang bisa terlihat akan menjadi sangat luas. Sehingga tidak lagi terjadi hal seperti yang menimpa perempuan tersebut, di mana ditandu dari tempat yang sangat jauh, ditandu sampai ke depan pintu rumah sakit. Dalam kondisi pendarahan, walaupun sekelompok orang berkumpul mengelilinginya, sama saja seperti tidak melihat apa-apa. Memandang tapi seperti tidak melihat. Itu karena hati Buddha, hati Bodhisattva belum muncul. Maka saya terus saja punya perasaan, apakah saya harus membantu Avalokitesvara 1000 tangan 1000 mata yang berada di dalam diri setiap orang dikeluarkan? Karena di dalam ajaran Buddha juga mengatakan demikian. Avalokitesvara berada di dalam setiap rumah, Amitabha berada di setiap keluarga. Apakah kita tidak bisa mengubahnya menjadi setiap orang adalah Bodhisattva Avalokitesvara, setiap orang adalah Buddha Amitabha? Jika kita bisa setiap orang menjadi Bodhisattva Avalokitesvara, maka siapa saja yang melihat perempuan itu di sana, dia bisa mengulurkan kedua tangannya untuk membantu. Seandainya setiap orang adalah Buddha Amitabha, bukankah kebijaksanaan menjadi tinggi, segera bisa mengembangkan? Maka sekiranya 2 orang tidak cukup, 3 orang, 5 orang, setiap orang menyerukan. Bukankah bisa demikian? Oleh karena itu, dari setiap keluarga, Buddha Amitabha, dari setiap rumah, Bodhisattva Avalokitesvara, saya mengubahnya menjadi setiap orang adalah Bodhisattva Avalokitesvara, setiap orang adalah Buddha Amitabha. Batin Buddha bersama kedua tangan dan mata Bodhisattva bisa demikian di saat yang bersamaan muncul. Oleh karena itu, seandainya mau divisudi, harus mewakili guru pergi menggalang dana, pergi menggalang donatur. Pemberkahan akhir tahun Yunxia pada tanggal 4 Januari 2007.
Selanjutnya, tidak berapa lama ada seorang mengantarkan kasus bantuan kesehatan. Adalah penyakit glaukoma. Seorang wanita berusia 30 tahun lebih. Meskipun ada suami, ada anak, pendapatan suaminya sangat terbatas. Saat itu glaukoma pada dasarnya tidak ada metode pengobatan. Apalagi keluarga sangat susah dan miskin. Ini adalah kasus bantuan pengobatan pertama yang kita terima waktu itu. Kita mengantarnya ke Luotong pergi operasi. Namun tidak bisa ditangani meskipun sudah menghabiskan uang yang tidak sedikit. Namun saat kembali, semua yang terlihat oleh mata duduk di depan meja bulat. Bertanya kepadanya, "Sekarang mata kamu bisa melihat apa saja?" Dia menjawab ke saya satu kata, "Guru, saya hanya melihat bayangan bulat saja. Selebihnya tidak terlihat." Hati saya benar-benar kecewa. Temu Ramah di Rumah Sakit Suci Taichung pada tanggal 30 November 2006. Saat dia datang mengucapkan terima kasih kepada saya kemudian berdiri sangat dekat dan berkata, "Apakah kamu bisa melihat wajah saya?" Dia berkata, "Hanya bayangan seseorang." Saya sangat kecewa, orang sudah sakit tetapi kita tidak bisa menolongnya, meskipun sudah menghabiskan begitu banyak uang. Waktu itu sungguh sangat kecewa. Keluarga ini tentu saja kita sedang membantunya, karena suaminya adalah seorang penyusun editan huruf di surat kabar. Anak-anak masih sangat kecil. Ibu ini matanya tidak dapat melihat. Anak dari anggota komite kita adalah teman sekelas dari anaknya. Jadi anak komite ini pulang dan menceritakan kepada ibunya, menyampaikan tentang kasus ini. Ketika komite kita sampai di rumahnya, yang terlihat adalah seorang wanita seperti ini. Di dalam rumah, tikus mondar-mandir di depannya juga tidak tahu. Keluarga yang seperti ini sehingga membuat keputusan, yaitu jika bisa menyembuhkan ibunya, maka anak-anak akan lebih tenang. Jadi dikarenakan demikian sehingga tidak memperhitungkan segalanya, segera mengirimnya ke Luotong untuk operasi, tapi tidak berhasil. Jadi kita terus lanjut membantunya. Setelah beberapa saat, merasa kalau dia mungkin sudah agak stabil, orang yang miskin juga ada masanya dapat menjalani kehidupan yang stabil. Sudah sakit sampai sekarang seharusnya sudah terbiasa. Karena orang biasanya sudah sampai waktu yang lama, akhirnya bisa terbiasa. Mata tidak dapat melihat pada akhirnya akan terbiasa. Jadi waktu itu, dana bantuan kita sangat terbatas. Jadi merasa seperti ini sudah cukup. Maka untuk sementara diberhentikan. Seperti inilah telah menyebabkan penyesalan selama hidup saya. Jadi karena kasus ini diberhentikan, 3 bulan kemudian perempuan ini bunuh diri. Hal ini benar-benar sangat menyayat hati. Kita menghabiskan begitu banyak uang dan membantu dia begitu lama. Mengapa dia harus bunuh diri? Hanya karena 3 biji sayur kol. Hanya karena biasanya tidak ada makanan, sang suami membeli 3 buah sayur kol. Ibu ini memegangnya dan merasa sangat bahagia. Hari ini mau memasak makanan yang cukup dan enak untuk anak-anak. Hari ini biarkanlah mereka makan lebih banyak sayur. Jadi 3 buah sayur kol langsung dimasak semuanya. Langsung dimasak habis, memasak nasi sayur kol. Tentu saja anak-anak memakan makanan tersebut dengan sangat bahagia. Tetapi saat sang suami pulang langsung memarahi dia. Suaminya mengatakan, "Apakah kamu tidak tahu? 3 biji sayur kol saya adalah untuk kamu masak sebanyak 3 kali. Kamu sekali langsung masak semuanya. Bagaimana dengan santapan makan berikutnya? Apakah kamu tahu bagaimana sulitnya mencari uang? Kamu tidak bisa membantu saya, tapi malah sebaliknya." Dia mengucapkan kata-kata yang sangat menyinggungnya. Karena itu sang ibu berpikir buntu dan akhirnya gantung diri. Ini adalah salah satu cerita, sebuah kisah yang sangat menyayat hati. Karena inilah, makanya dimulailah setiap relawan
Setiap 3 bulan harus pergi survei sekali lagi untuk survei kembali kasus-kasus yang ditangani, kasus-kasus bantuan. Setiap kasus-kasus bantuan setiap 3 bulan harus survei sekali. Pergi untuk memahami dan lebih mengerti kondisi keluarga mereka. Kita jangan pernah menganggap remeh setiap kasus yang kita tangani dan bantu. Mengapa bantuan diberhentikan pada saat itu? Tadi sudah disampaikan karena pada saat itu sangat kekurangan dana. Oleh karena itu, sungguh sangat berat dalam dana operasional yang mengirim ke rumah sakit. Berusaha keras baru dapat mengirim 1 pasien. Yang butuh bantuan bertambah terus. Dana yang digalang terbatas. Jika rumah tangga ini sudah hampir stabil, kita akan berhenti membantunya. Jadi ini juga semacam satu masalah. Banyak hal dimulai pada awalnya. Amal secara bertahap, saya merasakan ada ruang untuk perbaiki. Itu juga memberi saya lebih banyak waktu untuk mengambil keputusan. Jika terlalu banyak orang miskin akan jatuh sakit. Semakin banyak orang sakit, orang yang sakit makin banyak. Kita kemudian membuka klinik pengobatan gratis di Hualien. Setelah membuka klinik, saya menyadari bahwa sumber daya medis Hualien sangat berkurang. Bahkan jika saya mengirimnya ke rumah sakit yang di provinsi atau rumah sakit Menonek, mereka akan bilang ini harus diperiksa lebih lanjut ke Taiwan bagian barat. Karena ini tidak bisa ditangani di Hualien. Karena jalinan jodoh ini, maka membangkitkan tekad untuk membangun rumah sakit di Hualien. Masa penuh rasa syukur. Ceramah Master 15 November 2006, pertemuan pagi relawan. Pada saat itu, meskipun kehidupan setiap orang tidak terlalu kaya, namun ketika mereka menjatuhkan 50 sen, suara dentingan koin masih tetap sama dalam ingatan. Suara koin yang dimasukkan demikian, dengan sekarang ini saya berjalan keluar, sama juga orang-orang memasukkan koin. Suara ini sangat akrab. Berjalan ke celengan mana yang koinnya dijatuhkan. Suara ini juga sangat sukacita. Meskipun bertahun-tahun telah berlalu, suara dan metodenya tidak berubah. Saya berharap kita sekarang bisa kembali lagi ke metode yang kita gunakan di masa lalu. Metode ini adalah intisari dharma dari tetesan jiwa kebijaksanaan kita. Agar kita dapat mengambil prinsip kebenaran kehidupan kita, yaitu setapak demi setapak dibentangkan menjadi jalan kebenaran yang terbuka luas. Tidak boleh tersesat. Jadi ketika melihat setiap orang menyumbang sedikit dan melepaskan, apakah 10 sen, 50 sen, $1 maupun $5, tidak membedakan berapapun jumlahnya, selalu dengan suara yang sama, yang begitu membuat orang senang. Tidak hanya membuat orang yang berdonasi bahagia, orang-orang di sampingnya juga ikut bersukacita. Lihat, ini sangat membuat orang begitu sukacita. Tempat yang penuh berkah demikian adanya, ini bekal dari jiwa kebijaksanaan. Yang berwujud ini dapat melakukan banyak hal baik di seluruh dunia ini. Yang tidak berwujud dilimpahkan untuk menumbuhkan jiwa kebijaksanaan diri sendiri. Dalam kehidupan sekarang dan kehidupan mendatang, kita akan membawa tetesan cinta kasih, celengan cinta kasih, kendi cinta kasih. Kita akan selalu dan selamanya mengakumulasi, mengikuti sesuai dengan jiwa kebijaksanaan kita. Kelas belajar insentif di Yunchenan pada tanggal 29 Juni 2009. Pada saat itu saya baru saja mulai. Maka Ceci pada saat itu belum ada orang yang berpengalaman, termasuk saya. Semua orang hanya mengandalkan kejujuran mereka saja. Mereka menjalankan dengan hati yang tulus. Banyak orang yang tidak mengenal huruf. Pernahkah saya memberitahu Anda, pada saat itu setiap 3 atau 4 orang akan membentuk sebuah tim. Mereka yang tidak mengenal huruf juga ikut dalam kunjungan kasus. Dan pada saat itu, saya sendiri juga pergi untuk kunjungan kasus. Perlahan-lahan sampai ada orang lain yang sudah bisa memimpin.
Mereka membagi menjadi 2 tim, kemudian 3 tim. Satu tim terdiri dari 3 atau 4 orang. Yang lebih senior dijadikan sebagai ketua tim. Pada saat itu tidak ditentukan ketua tim, tetapi satu orang memimpin 3 orang, dan mulai keluar dalam kunjungan kasus. Pada saat itu saya sendiri melakukan kunjungan kembali setiap 3 bulan juga. Suatu kali hendak pergi survei ulang, waktu itu sudah agak senang, karena Teli Jingji sudah muncul. Waktu itu kalau mau survei ulang dia akan memesan taksi. Kelompok ini dia akan membimbingnya. Suatu kali Ching Hong yang kloter pertama bersarana. Dia sama sekali buta huruf. Kasus ini dia yang survei. Setelah 3 bulan bawa saya survei ulang, mobil sampai muter 1 putaran. Sebenarnya di mana? Dia bilang sudah mau sampai. Saya bilang kenapa berputar terus? Saya lihat ke sana kemari lebih kurang di sini tempatnya. Dia bilang sudah mau sampai. Saya bilang taksi putar terlalu jauh. Dia bilang jalan telah terlewati. Terlewati. Kamu tidak tahu jalan apa ini? Dia bilang tidak tahu. Saya tidak pandai lihat nama jalan. Tapi saya mengenal ada 2 batu besar di depan rumah mereka. Saya sekarang lagi mencari 2 batu besar itu. Jalan telah dilewati. Bagaimana cari batu besar itu? Benarlah, itu dilakukan dengan bersungguh hati. Belakangan baru tahu dia buta huruf, tetapi sangat sulit. Tidak tahu mencari jalan, nama, sampai nama gurunya pun dia tidak tahu. Tetapi dia mengikuti master dengan erat, menggambar di buku tulis, menggambar akar merambat dari pohon anggur, menggambar ayam. Sebenarnya mulai dari dia, Dharma ini disebarkan terus. Disebarkan sampai bodhisattva tua yang sekarang ini menjadi pandai menggambar. Ini sangat bersungguh hati. Hendak bersumbangsi, benar-benar menggunakan jiwa kehidupannya melakukan ceci. Ini dikatakan bodhisattva tua 40 tahun yang lalu. Sangat banyak yang buta huruf. Akan tetapi mereka ada niat. Mereka tidak pernah menjalani pencalonan. Tidak pernah mengikuti pelatihan. Akan tetapi buku mereka 10-20 buku, setiap orang mempunyai ratusan donaturnya. Pelatihan budaya humanis bagi Chen Sanmei pada tanggal 19 Maret 2006. Di Gria Chingse mendengar relawan rumah sakit kita. Mereka menggunakan ruang, waktu untuk mengunjungi. Komite yang bersama master mendirikan ceci, mereka mengunjunginya. Bersama mereka berbincang-bincang, mendengar percakapan mereka, bagaimana master membimbing mereka melakukan ceci, semua mendengarnya dengan sukacita, seperti merasakan bagaimana bernasib baiknya ceci pada waktu itu. Master bisa demikian bersama mereka, membawa bekal makanan sampai desa, tidak peduli apakah duduk di bawah pohon, bekal makanan dibuka. Demikian saling berbagi. Bekal dimakan habis, dirapikan lalu jalan kembali. Apakah itu mendaki gunung, ataupun turun dari gunung, ataupun jalan melalui sungai, ataupun mendorong mobil, satu persatu kondisi ini dari Sejie yang senior ini dikenang kembali. Mereka kembali dan menceritakannya padaku lagi, tanpa terasa terkenang kembali. Mengenang tahun itu, waktu itu, walaupun kita cuma melakukan ceci saja, hanya melakukan amal saja, lingkup kita hanya dimulai dari Hualien. Dari 1 kasus, 2 kasus, 3, 5, 6 kasus, terus dikembangkan dari pusat kota Hualien. Lincheng 80 tahun lebih orang tua pertama yang kita bantu. Demikian terus dikembangkan sampai dikatakan pedesaan, pegunungan, dan lain-lain. Bila memikirkan waktu itu, saya juga akan mengatakan kangen. Bila bukan orang ini, sekarang rambut telah memutih. Sekarang bodhisattva tua. Waktu itu mereka ibu setengah baya.
mengikuti master terus sampai sekarang. Bila bukan mereka, saya sendirian tanpa daya. Mestinya saya dari saat itu harus terus mengatakan kangen. Lihatlah ceci kita yang sekarang, 4 misi utama, misi amal telah mendunia.